Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah kalau baik. Nah, untuk kali ini saya akan mengajar materi tentang klasifikasi jalan. Nah, yang pertama itu ada pengertian jalan. Nah, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, bangunan pelengkap, bangunan penghubung, dan segala perlengkapannya yang diperuntukkan untuk jalan. Pada awalnya, jalan sudah ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan. Terlebih lagi saat ada kendaraan beroda, seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Tetapi tidak ada penjelasan lebih detail terkait peradaban mana yang lebih dahulu menciptakan suatu jalan. Namun semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Nah, lalu yang kedua di sini itu ada macam-macam jalan. Nah, jalan dikelompokkan sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama ada itu ada sistem, fungsi, kelas, dan juga status. Ada 4. Nah, di sini ada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah sistem jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan, seperti kawasan dalam kota dan perdesaan. Nah, untuk sistem jaringan jalan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada Nah, yang pertama itu primer. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Lalu yang kedua itu ada sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk semua masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki jalan umum menurut kelas. Yang pertama itu ada kelas 1. Kelas jalan ini mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya, tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Selanjutnya ada jalan kelas 2. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini selanjutnya berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Kelas 2A adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton.
dengan komposisi lalu lintas tanpa kendaraan yang tak bermotor. 2B adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dengan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Kelas 2C adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Lalu selanjutnya itu ada kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau 2. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, untuk selanjutnya itu ada jalan menurut status. Nah, jalan menurut status itu yang pertama itu ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Lalu yang kedua itu ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga itu ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Nah, yang keempat itu ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Nah, yang kelima ini ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Nah, untuk yang terakhir ini ada jalan umum menurut fungsi. Yang pertama ada jalan jalan umum menurut fungsi dibagi menjadi 4, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, untuk perbedaan jalan ini, agar lebih spesifikasinya, saya akan mengirimkan sebuah video perbedaan jalan-jalan tersebut. Nah, selesai.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.